Kalau saya tidak memihak kepada institusi Iya. saya juga tidak apa namanya itu. Pokoknya gini, kalau saya itu mencari satu kebenaran, Heeh. kebenaran dari suatu peraturan, ya kan. Jadi tidak ada istilah pihak memihak. Kopak ini, saya di satu sisi saya adalah tangan kiri ada sebagai ketua komunitas aksi korupsi, ya, penggiat aksi korupsi. Di satu pihak saya adalah sebagai PNS, ya kan. Jadi makanya saya memberikan satu hal yang terbaik, ya. Jadi saya katakan begini, pada dasarnya ya, bila sesuai aturan dan ketentuan setiap kepala daerah atau kepala OPD boleh mengadakan ya pembelian mobil dinas Iya, mobil dinas. sepanjang Sepanjang dana APBD-nya mencukupi, mencukupi. iya kan? Sepanjang itu, kalau tidak mencukupi kan nggak bisa kan? Ya. Dan bila mana kendaraan itu diperlukan peruntukannya, jadi apabila diperlukan peruntukannya, kalau tidak ngapain beli mobil dinas, paham nggak? Bisa di OPD, lalu beli kendaraan yang sifatnya personal, tapi di sana tidak ada untuk operasional, ngapain beli personal? Kan buang-buang dana, itu maksudnya, ya. Selain itu dapat dibenarkan kepala daerah atas dasar kepentingan untuk suatu kelancaran kegiatan muspida dengan kepala daerah meminjamkan, ya, dibenarkan itu, meminjamkan, kita juga pinjam kan, itu ya, sama kan, meminjamkan hak pinjam pakai, ya, kendaraan pemerintah daerah kepada muspida bila kenyataannya, ya, muspida tidak memiliki kendaraan yang layak pakai, ya kan, yang bila tidak mempunyai layak pakai kan bisa saja, ya kan, namanya juga diberi pinjam, ya, tidak ada salahnya. Atau belum ada pembelian dari APBN, di mereka tidak ada misalkan, atau tidak pakai, bisa saja pemerintah daerah memberikan itu pakai. Akan tetapi ya, bila masih memiliki kendaraan dan masih layak pakai, untuk apa diberi mobil? Ya untuk apa dibelikan mobil itu kalau dia masih layak pakai? Betul nggak? Kalau misalnya pakai, ya kan, mobil baru yang akhirnya menimbulkan pemborosan anggaran, kan itu, ya, pemborosan anggaran keuangan daerah. Nah, menurut saya bisa saja kalau itu terjadi seperti tadi, bisa saja uang itu, uang untuk pembelian mobil itu tadi untuk kepentingan masyarakat banyak, atau pembangunan daerah itu sendiri, ya, yang belum tercapai. Iya kan? Misalkan pembelian ini mencapai miliaran, ada dana yang perlu misalkan jembatan karena banjir misalkan, kan bisa itu. Kalau ini memang tidak sudah masih layak, kalau tidak layak pakai saja, kan gitu. Ya. Ini secara pandangan yang apa ya, positif thinking aja, kan gitu ya. Dasarnya secara gambar umum. Namun bila pengadaan mobil tidak untuk muspida itu tidak sesuai dengan kode rekening, dan bisa jadi penyalahgunaan wewenang, ya, sebagaimana diatur oleh PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri, tidak boleh melakukan kewenangan sewenang-wenang, kan itu ya. Kemudian juga bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, ya, tentang korupsi, ya, undang-undang korupsi, ya kan, itu bahwa dia tidak melakukan tindakan kalau pembelian yang tidak sesuai itu namanya gratifikasi, itu kan Undang-Undang 10. Makanya di situ Kopak Indonesia berharap kepada wali kota, dalam hal ini Pemkot Kota Cirebon, ya, untuk dapat memberi penjelasan secara jelas dan gamblang, ya, kepada mahasiswa, gerakan mahasiswa sosial yang pun adalah Gemsos, ya, Gemsos, ya, sehingga tidak terjadi polemik dan bisa memunculkan, ya, transparansi itu melalui website lah, supaya bisa diakses oleh publik, ya kan, harapan kita begitu pada wali kota, ya, dan publik, sehingga rekan-rekan mahasiswa bisa mengakses tentang adanya atau tidak adanya pelanggaran,
tapi dilihat gitu, transparansi di sini ya, sesuai undang-undang nomor 14 ya, undang publik. Nah kemudian bisa tambahkan sedikit ya, satu gambaran. Bentar. Nah, saya gambarkan di sini. Nah, ini. Ini berdasarkan SEMA ya. Berdasarkan SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2008 yang tadi itu ya. Iya. Tentang larangan meminta dan menerima bantuan fasilitas yang pada intinya menjaga netralitas, kemandirian, citra dan wibawa lembaga peradilan ya. Itu dari sisi mahasiswa mungkin pandangnya itu ya, dari sisi mahasiswa, kecuali, nah ini kan ambivalen ya bahasanya nih, kecuali bantuan tanah atau barang-barang lain melalui hibah atau pinjaman yang akan menjadi inventaris dan tetap sebagai kekayaan negara. Nah, jadi pemerintah daerah yang ngambilnya ini ada terkecualian seolah-olah. Ini kan tidak di edar ini, kalau di atas sudah benar kan, tegas ya. Ada kecualian. Nah, ini kan jadi artinya mungkin dari satu sisi bisa dibenarkan kalau begitu. Ya. Nah, kemudian menurut saya ya, berarti itu dibenarkan yang terpenting prosedur dan mekanisme ditempuh melalui tahapan-tahapan yang benar, seperti aturan-aturan segala macam. Kalau itu benar, tidak ada masalah. Kalau berdasarkan tadi surat edaran Mahkamah Agung, ya, ini kita mengerucut kepada tadi nih, ya, itu. Jadi, nah sekarang baik mahasiswa maupun pemerintah hanya ada perbedaan sudut pandang dalam memahami peraturan yang berlaku, ya. Dan makanya tadi KOP Indonesia berharap pemerintah Kota Cirebon, anggota legislatif dan elemen mahasiswa dapat duduk bersama untuk menyamakan pandangan menuju perubahan Kota Cirebon yang sesungguhnya. Ini harapan saya sebagai masyarakat, juga sebagai taruhlah sebagai negeri sipil. Itu duduklah mereka bersama antara pemerintah kota, legislatif, eksekutif, legislatif dan mahasiswa. Ya, dalam perbedaan itu apa? Nah, dikaji oleh kita dalam perbedaan itu ini. Nah, yang tadi, Pak, di sini ada mengenai mobil inventaris Puspida ini plus ya, sudah plus ya. Itu dari sudut pandang mahasiswa tadi. Ya, antara lain bahwa pengadaan mobil inventaris untuk Puspida tidak diperlukan, kata mahasiswa nih, ya. Karena dia menunjuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang, ini menurut pemikiran saya nih mahasiswa lagi ke sini nantinya, tentang pemerintahan daerah. Pasal 10 ayat 1 dan 3 dijelaskan bahwa pemerintah daerah tidak berwenang menyelenggarakan urusan pemerintah pusat, kata aturan tersebut ya. Kemudian merujuk pada peraturan Mendagri, Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dalam aturan itu disebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ini pandangan mahasiswa nih, saya ambil pandangan mahasiswa kan. Nah sekarang pandangan pemerintah daerah kalau itu benar, ya, pandangan pemerintah saya, pandangan pemerintah daerah, tapi kalau itu benar, ya bisa dibenarkan. Tapi kalau itu tidak benar, tadi yang penempatan pada rekening, itu bisa melakukan kong kali kong atau gratifikasi untuk keamanan dirinya, ya kan? Nah itu tidak boleh, berbahaya. Dan kenapa harus begitu kan? Sekarang sudah ada zamannya, ya kan? Ya kan istilah sama dukung mendukung itu kan, gitu kan? Nah kalau dari sudut pandang pemerintah itu begini, pemberian mobil inventaris itu sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17. Nah di sini juga ada peraturan negeri, tapi di sini juga dibolehkan, ya kan? Nah, ini katanya di atas juga peraturannya begitu. Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelola barang untuk daerah pada pasal 35 ayat 1 dan 5. Barang milik daerah dimungkinkan untuk dipinjamkan dalam rangka kepentingan, nah tadi yang saya sebut